5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum. Halo anak-anak ibu semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan materi di pertemuan kedua tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebelumnya, kalian sudah menyimak video yang menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan. Ya, kali ini Ibu melanjutkan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebelum Ibu lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan saja. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian suka memakan buah? Nah, di dalam buah itu terdapat apa? Betul, di dalam buah itu terdapat biji. Biji, kalau seandainya kalian taruh di tanah, itu akan tumbuh tumbuhan baru, ya, menghasilkan tumbuhan. Dari biji itu berubah menjadi kecambah atau tumbuhan baru. Nah, dari tumbuhan baru itu akan tumbuh menjadi besar, menghasilkan batang yang agak kokoh lagi, lalu ada tumbuh daun-daun. Nah, setelah itu akan berubah lagi menjadi lebih besar, tumbuhlah bunga. Setelah muncul bunga, lalu berubah menjadi buah. Nah, di dalam buahnya akan tumbuh biji. Di dalam buah terdapat biji. Nah, dari situ itu adalah proses daur ulang dari tumbuhan yang berbiji. Pintar. Nah, perhatikan gambar bagian-bagian biji berikut ini ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ini adalah bagian-bagian biji atau bakal buah ya. Jadi kalian harus tahu bahwa tumbuhan ada yang berkembang biak dengan biji, ada juga yang berkembang biak dengan tunas dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangbiakan dengan biji ini otomatis yang kita tanam adalah bijinya, adik-adik. Nah, biji itu terdiri dari bermacam-macam bagian. Yang pertama adalah embrio atau calon tumbuhan baru. Ini yang ada di dalam biji. Lalu ada
kotiledon ya. Kotiledon ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, juga ada di dalam biji tersebut. Lalu diselimuti oleh selimut biji yang gunanya untuk melindungi biji yang ada di dalam. Nah, ini adalah bagian-bagian biji. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, di sini adalah gambar daur tanaman semangka, daur hidup tanaman semangka. Nah, kita mau urutkan terlebih dahulu adik-adik. Dari A, B, C, D, E, kira-kira mana duluan nih dari daur hidup tanaman semangka ini? Ya, yang pertama adalah biji. Biji itu kita tanam. Lalu setelah itu dari gambar D, maka biji itu akan menjadi kecambah. Berarti urutan yang kedua adalah gambar yang B. Lalu kecambah itu atau dari biji semangka yang tumbuh kecil, ada daunnya, itu akan terus bertumbuh. Berarti yang E ya. Lalu tanaman atau tumbuhan semangka ini akan terus berkembang dan mengeluarkan bunga dulu ya. Sebelum buah itu biasanya tanaman ini akan berbunga dulu. Maka gambarnya adalah yang C. Nah, setelah berbunga maka tumbuhan itu akan berbuah, yaitu gambar yang A. Ini adalah daur hidup tanaman semangka. Ya, kita ingat lagi awalnya dari biji tumbuh menjadi kecambah, kecambah terus tumbuh lalu berbunga dan berbuah. Nah, sekarang tahapan pertumbuhan pada tanaman semangka ini yang pertama adalah biji. Biji semangka yang sudah terpisah dari dagingnya akan menjadi benih semangka. Biji semangka ini memiliki cangkang keras serta memiliki fungsi dinding sel pada tumbuhan yang akan membantu proses pertumbuhan sehingga akan susah tumbuh jika langsung ditanam di dalam tanah. Nah, biasanya biji semangka ini direndam terlebih dahulu di air hangat dengan suhu berkisar 40 derajat untuk merangsang pertumbuhannya bahkan sampai keluar tunas pertamanya. Jadi untuk biji semangka ini tidak bisa langsung ditanam di dalam tanah adik-adik, harus direndam dulu pada air hangat. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan merobek sedikit cangkang biji semangka supaya tunas bisa keluar lebih mudah. Namun cara ini dirasa tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama. Benih ini kemudian ditanam di polybag atau di plastik polybag ya adik-adik ya, atau bisa menanamkannya langsung di lahan pertanian dengan cara melubangi tanah kira-kira kedalamannya 5 cm dan lalu tabur benih tersebut. Ini pada waktu menjadi biji. Nah, tahap yang kedua adalah ketika sudah menjadi tunas kecil atau kecambah. Setelah benih ditanam, maka proses selanjutnya adalah benih akan tumbuh menjadi tunas kecil dan mulai terlihat di permukaan tanah. Pada fase ini, bagi para petani perlu menyiapkan kayu sebagai media merambat semangka karena batang semangka akan mulai tumbuh. Tahap yang ketiga adalah bunga semangka. Kita berada di tahap yang ini adik-adik karena tadi tunas kecil akan terus tumbuh ya. Lalu akan keluar bunganya, itu bunga semangka. Fase selanjutnya adalah ketika semangka sudah merambat, maka dalam beberapa waktu kemudian akan mulai muncul bunga dengan bagian-bagian bunganya. Bunga semangka unik karena memiliki 2 kelamin dalam satu bunganya, yaitu ada jantan dan betina sekaligus, atau biasanya juga disebut dengan bunga banci ya. Bunga semangka cukup besar dengan warnanya kuning mencolok. Kemudian bunga semangka
lambat laun akan menjadi buah semangka. Lalu tahap yang terakhir adalah berbuah ya, menjadi buah semangkanya. Awalnya buah semangka itu hanya sebesar bola bekel. Namun ketika sudah mulai pertumbuhan semangkanya bisa mencapai ukuran sebesar bola basket atau bola voli. Karena batangnya merambat, maka buah semangka akan tumbuh di atas tanah. Pada saat ini peran biologi dalam pertanian perlu diperhatikan oleh petani seperti memperhatikan tanah apakah lembab atau tidak. Karena jika terlalu banyak air bisa membuat semangka rusak atau busuk. Petani juga memperhatikan tingkat keasaman tanah. Untuk bisa menetralkan pH, bisa menggunakan teknik pengapuran. Pengapuran ini caranya dengan menaburkan kapur adik-adik yang mengandung kalsium dan magnesium. Kemudian bila perlu para petani juga bisa menambahkan pupuk. Pupuk yang digunakan sebaiknya yang berupa pupuk organik dari limbah tumbuhan atau kotoran hewan karena akan mempengaruhi kualitas semangka itu sendiri. Jadi untuk bertumbuh itu juga banyak faktor adik-adik. Kita harus rajin menyirami, rajin memberi pupuk, memperhatikan keadaan tanahnya. Nah itu juga harus dijaga. Itu tadi adalah daur hidup tanaman semangka. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan kerjasama itu pernah kita lakukan ya, seperti bekerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, bekerja bakti mengerjakan membersihkan yang ada di lingkungan rumah, bekerja bakti dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan. Kegiatan kerjasama ini dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama. Tidak digunakan untuk mengerjakan keburukan. Nah, dari materi yang tadi Ibu sudah sampaikan tentang pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, ya, tadi sudah sedikit Ibu sampaikan. Lalu bagian-bagian dari biji apa saja tadi sudah dijelaskan juga. Dan yang lalu daur ulang dari pohon semangka. Dan yang terakhir adalah tentang kegiatan kerja sama. Nah, dari materi itu semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Jangan lupa materi yang ada di e-classroom, materi ajarnya kalian baca dulu sebelum kalian mengerjakan latihan soalnya. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pembelajaran 3. Assalamualaikum.